Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada perkuliahan indeks dan abstrak. Nah, pada pertemuan perkuliahan keempat ini, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan yang terkait dengan analisis subjek. Pertemuan kemarin kan mengenai analisis subjek, dan sekarang itu melanjutkan, dan pembahasannya itu adalah fokus bagaimana kita memilih kata yang tepat atau subjek yang tepat untuk indexing pada proses indexing ini. Oke, kita lanjut saja, langsung masuk ke dalam perkuliahan. Nah, kemarin itu sebelum masuk ke pembahasan mengenai proses analisis subjek itu kan ada saya sempat memberikan penjelasan mengenai bahasa alamiah dengan bahasa indeks gitu. Dimana sebenarnya kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Berbedanya seperti apa? Nah, kalau misalnya bahasa alamiah yaitu bahasa yang diambil dari dokumen itu sendiri, atau juga ini bahasa dokumennya itu tidak dirubah sama sekali. Jadi benar-benar plug yang diambil adalah konsep yang diambil dari sebuah dokumen. Sedangkan bahasa indeks itu nanti ada proses padanan. Jadi setelah diangkat dari sebuah dokumen, kita sebagai indexer harus membayangkan kira-kira ada kata lain nggak yang benar-benar bisa menggambarkan konteks dari bahan pustaka ini. Karena kemungkinan besar, kalau misalnya kemarin saya sudah jelaskan, kemungkinan besar kalau kita pakai natural language itu bahasanya adalah terlalu spesifik sehingga kemungkinan tidak semua orang akan mengerti atau tahu tentang bahasa tersebut. Jadi kemungkinan besar bisa jadi malah bahan pustakanya tidak ketemu gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya ada bahasa indeks itu karena kita menggunakan padanan, kemungkinan pengguna itu akan lebih mudah untuk mencari atau proses temu balik informasi terhadap dokumen yang kita analisis itu akan lebih besar gitu. Jadi sebenarnya natural language juga ujung-ujungnya kita tetap harus melihat bahasanya, bahasa bukan hanya sekedar bahasa dokumen, tapi juga harus dilihat dari bahasa dari permintaan pemustaka atau dari apa yang kita sebut query kan. Tapi tetap saja, karena kalau misalnya pencarian terlalu spesifik untuk masyarakat umum yang mungkin tidak mengetahui konsep-konsep yang spesifik itu, nah jadinya bahasanya atau dokumennya itu tidak bisa diakses oleh kelompok yang lebih besar lagi gitu. Sedangkan kalau misalnya ada bahasa indeks itu menengahkan itu. Nah, kemarin setelah kita lihat bahwa perkembangannya kalau misalnya dari natural language itu sebenarnya untuk proses otomasi. Nah, natural language ini adalah komponen penetapan bahasa yang lebih tepat gitu. Karena ya pengambilannya adalah kata per kata gitu. Dan sedangkan kalau misalnya indexing language, mungkin bahasa yang kita masukkan untuk menggambarkan dokumen itu ya benar-benar nggak ada yang di dalam dokumen, tapi kata-katanya menggambarkan sebuah dokumen. Dan indexing language ini sebenarnya menengahkan, menjadi penengah pada proses pencarian yang sebelum terotomasi gitu. Sedangkan kalau misalnya natural language itu memungkinkan pencarian setelah terotomasi. Jadi pencarian setelah otomasi. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat di katalog sekarang ini pencariannya, apalagi kalau bukan hanya katalog ya, kayak web jurnal segala, sebenarnya kedua hal ini
ditawarkan oleh uh, pemberi fasilitasnya. Jadi dia memberikan pencarian natural language, jadi pencarian kata di dalam dokumen itu diangkat juga. Tapi nah ini perannya indexer adalah memberikan juga alternatif konsep-konsep yang mungkin tidak, yang tadi saya bilang, tidak diketahui oleh orang banyak, tapi mereka membutuhkan gitu dokumen tersebut. Dan dari bahasa indeks ini yang mencari konsep-konsep yang mungkin tidak ada dalam dokumen, tapi konsep itu menggambarkan dokumen tersebut gitu. Dan itu contohnya ya ada di katalog, terus ada di dalam model pencarian jurnal itu. Kedua-duanya itu sebenarnya ada di sini. Oke. Dan apa sih perbedaannya antara kedua ini? Kita lihat ya. Nah, yang pertama, kalau bahasa alamiah itu spesifik ya. Saya udah jelaskan sebelumnya, emang sangat spesifik bentuknya. Jadi presisi untuk mendapatkan dokumen yang tepat, benar-benar dicari oleh pengguna, atau dokumen yang sesuai dengan katanya sesuai dengan apa yang dicari pengguna, dia memberikan hal itu. Sedangkan kalau misalnya indexing language atau bahasa indeks itu tidak spesifik, dia malah benar-benar tidak memberikan kedetailan terhadap dokumen yang ditawarkan gitu. Nah, keuntungannya kalau misalnya natural language, karena dia adalah bahasa alamiah yang diambil langsung dari bahan dokumen, dari dokumen itu sendiri. Nah, dia itu bentuknya selalu up to date. Karena ya mereka benar-benar basisnya adalah pencarian berdasarkan dokumen. Kalau misal dokumennya diupload, ya udah semua kata yang ada dalam dokumen itu menjadi kata yang mungkin bisa dicari oleh pengguna. Nah, sedangkan kalau misal indexing language itu butuh waktu untuk masukinnya. Contohnya ya, kita harus membaca dulu, terus mencari konsep yang tepat menggambarkan bahan pustakanya seperti apa. Itu kan butuh waktu. Mungkin kalau misalnya memang sudah ahli, analisisnya bisa cepat. Cepatnya tuh bisa setengah jam gitu. Nah, terus habis itu ada proses tambahannya lagi, masalah ada proses tambahannya seperti memasukkan konsep tersebut dalam katalog gitu. Nah, itu jadi ada pasti ada time lag gitu dibilangnya, ada jeda waktu untuk perkembangan katanya. Nah, kalau natural language ada lagi yang ketiga adalah dia itu menggunakan bahasa atau kata yang benar-benar dipakai oleh si penulis gitu, pembuat dokumennya. Jadi si indexer tuh nggak ada misinterpretasi di situ, dan kemungkinan untuk misinterpretation itu nggak kecil sekali. Sedangkan kalau misalnya indexing language, bisa jadi hasil analisisnya, jadi saat saya baca gitu, ternyata ini tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penulis. Jadi idenya si penulis justru nggak dapat di situ. Bisa jadi misinterpretation, dan bisa jadi error, dan kemudian dokumennya justru jadi nggak ditemukan saat kita memasukkan dalam katalog gitu, karena katanya tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang diidekan oleh si penulis. Nah, terus yang keempat, natural language itu digunakan oleh indexer dan searcher. Jadi si pembacanya atau pencari informasinya ya juga menggunakan kata-kata atau konsep tersebut. Sedangkan kalau misalnya indexing language, nah itu kan bentuknya artificial. Jadi artificial tuh maksudnya memang dibentuk gitu. Jadi bukan asli, bahasa asli yang didapatkan dari baik dari dokumen atau
yaitu konsep yang dicari oleh pemustaka sendiri gitu. Nah, makanya harus pemustaka itu harus belajar atau mencari konsep-konsep yang saya bilang selalu bilangnya adalah padanan. Jadi dia harus mencari padanan-padanan yang cocok dengan konsep dari indexing language ini. Nah, terus selanjutnya yang kelima, natural language itu input cost-nya itu rendah. Ya karena tadi saya bilang dia masukin tinggal upload ke katalog, ya katanya semuanya udah jadi bisa jadi bahan pencarian. Sedangkan kalau misal indexing language tinggi input cost-nya. Sebenarnya bukan cuma ngomongin biaya secara keuangan ya. Ada biaya di situ, tapi di sini ada biaya tadi, biaya waktu, terus ada biaya energi si penganalisis atau pengindeksernya harus berpikir keras untuk melakukan analisis gitu. Itu ada biayanya lagi. Sebenarnya kalau misalnya biaya uang oke, karena memang harus kan ada proses itu, jadi kan harus dibayar lebih misalnya indekser. Tapi yang paling berat adalah cost untuk berpikir ini cocok nggak konsepnya dengan bahan pustakanya, sesuai nggak dengan bisa menggambarkan nggak bahan pustakanya ini gitu. Nah, costnya yang seperti itu, berpikirnya itu, cost intelektualnya justru yang mahal. Lalu selanjutnya natural language itu easier exchange of material between databases. So, language incompatibility remove. Jadi bisa dengan mudah saling karena database-nya sangat luas, jadi exchange-nya lebih mudah untuk bergantian gitu. Jadi kan bentuknya selalu fluid. Sedangkan kalau misalnya indexing language ya tadi, karena konsepnya adalah kita menggambarkan satu. Ingat, kemarin saya bilang selalu ada yang namanya konsistensi. Saat melihat satu bahan pustaka itu sudah kita tentukan seperti itu maksudnya konsepnya, dan kita melihat bahan pustaka serupa itu jangan sampai biar pencariannya aja dalam satu kelompok yang sama itu dimasukkan dengan satu konsep yang sama gitu. Jadi ingat konsistensi, jadi di situ konsisten dengan konsep yang kalau misalnya udah ngomongin social science gitu, jangan tiba-tiba kita berubah menjadi di bahasa Indonesia kan ilmu sosial gitu. Itu sulit kalau misalnya indexing language. Jadi sekalinya social science ya pasti selanjutnya harus menggunakan social science gitu. Nah, masalahnya adalah karena dia nggak fluid bentuk perubahannya, exchange-nya jadi agak sulit untuk merubah tersebut. Kalau misalnya kita mau merubah satu bahan pustaka dengan konsep yang lain, nah bahan pustaka yang serupa yang memiliki ide yang serupa itu juga harus dirubah konsepnya, dan itu makan waktu karena kita harus cari lagi bahan pustaka yang serupa yang menggunakan konsep yang serupa. Itu apa aja sih, nyaman aja bahan pustakanya. Jadi saat cataloging ya kita harus tadi high input cost-nya kita harus mencari lagi bahan pustaka yang sebelumnya memakai kata tersebut ya harus dirubah juga gitu. Jadi ada waktu untuk perubahan lagi gitu. Itu kekurangannya sebenarnya kalau misalnya indexing language seperti itu. Jadi banyak sebenarnya kalau di sini kelihatannya wah natural language kayaknya oke banget ya. Nah, indexing language itu kok kayaknya malah menyulitkan. Nah, ini selanjutnya adalah kita bisa melihat perbedaan antara keduanya. Kelemahannya natural language seperti apa dan keuntungan dari indexing language seperti apa. Nah, kalau misalnya
Natural language itu kelemahannya adalah intellectual effort places on searcher problems arise with the term having many synonyms and near synonyms. Jadi sebenarnya karena banyaknya konsep-konsep yang punya hampir mirip artinya, dia bilang padanannya banyak gitu. Itu kadang-kadang justru menyulitkan pengguna karena tadi saya bilang dia semua sinonim itu punya ya katanya jadinya setiap kata bisa naik gitu. Kayak saya selalu ngasih contoh ya. Kayak misalnya kata sapi, terus lembu gitu. Terus ada konsep andini gitu. Nah, itu 3 kata itu ya bisa jadi konsep yang berdiri sendiri masing-masing. Nah, masalahnya jadinya ada si pengguna itu harus punya intellectual effort sendiri untuk mencari konsep-konsep yang memang mirip tersebut gitu. Itu sebenarnya jadi menyulitkan karena ya setiap dokumen jadi istilahnya jadi tidak terkelompok di situ. Sedangkan kalau misalnya indeks sing language atau bahasa indeks ada kontrol sinonimnya itu lebih mudah. Terus ya kontrol sinonim, near synonyms tuh. Terus broader termnya seperti apa nanti itu saya bahas selanjutnya. Dan kalau misalnya bentuknya ada homograf, kan homograf itu kan kayak misalnya apel dan apel gitu. Kalau misalnya di bahasa kan beda, tapi kalau misalnya kita kan ngeliatnya pasti lewat teks kan. Nah, kita nggak tahu nih apel-apelnya dari yang mana, apel buah atau apel sebuah upacara gitu. Nah, di indexing language itu justru bisa dijelaskan di sini, bisa dibedain. Terus ada dia memprovide scope notes. Jadi scope notes itu adalah batasan katanya itu menggambarkan apa saja. Misalnya, contohnya pembahasan mengenai misalnya mamalia gitu. Mamalia di sini yang termasuk dalam konsep kata-kata yang termasuk dalam konsep mamalia adalah kata-kata yang seperti apa gitu. Jadi dijelaskan di sini. Atau kayak misalnya kata kucing gitu. Kucing yang dibahas di sini adalah kucing yang termasuk dalam kategori hewan gitu. Bukan kucing yang masuknya dalam konsep, kan ada yang kalau misalnya kita konsep bahasa Indonesia kan ada kucing-kucingan, itu kan artinya beda lagi kan. Itu kucing-kucingan itu kan bisa jadi fake mainan kucing gitu, atau ya diam-diam gitu kan artinya kucing-kucingan gitu. Nah, itu dijelaskan di sini. Jadi scope notes-nya jelas. Dia konsep ini menaungi konsep yang mana saja. Terus indexing language ini memprovide atau mendisplay broader, narrow, and related terms-nya. Jadi bahasa luasnya dia termasuk dalam kata apa, termasuk dalam konsep apa, atau dia menaungi konsep apa saja, atau yang terakhir konsep-konsep yang terkait sama dia tuh apa saja dijelaskan di sini. Nah, indexing language itu menengahkan itu. Dan yang terakhir dia mengurangi yaitu yang namanya free text gitu. Jadi kalau misalnya teksnya menaungi, jadi memberikan batasan dari semua yang bentuknya free text. Kalau misalnya kita karena dia biasanya yaitu karena ada yang dibilangin ada scope notes-nya seperti apa, atau dijelasin bahwa kata ini yang dimaksud adalah yang termasuk dalam konsep seperti apa. Kayak misalnya ngomongin bunga, kita ngomongin bunga, kalau di sini jelasnya bukan bunganya yang dimaksud adalah bunga-bungaan, maksudnya bunga-bunga tanaman, bukan konsep dari
laba atau bunga bank gitu, laba dari sebuah bank gitu. Nah itu jelasin karena ada batasannya itu. Nah terus selanjutnya adalah kalau misal natural language, kalau ini kekurangannya ada syntax problemsnya seperti apa, false dropnya kemungkinan karena terlalu spesifik. Kita misalnya ngomongin kita kalau misalnya kita melakukan menempatkan katanya itu terlalu spesifik dan ternyata pengguna nggak tahu kata tersebut, kata yang terlalu spesifik itu, kemungkinan false dropnya gede gitu. Sedangkan karena kalau misalnya indexing language itu menengahkan yang kata spesifik, jadi mungkin masuk ke dalam kata yang tidak terlalu spesifik. Jadi dia termasuk kategori apa sih ini, atau bahasa padanannya tuh apa. Nah jadi syntax problemsnya itu bisa diminimalisir. Jadi false dropnya mungkin bisa dikurangi atau tidak, misalnya kemungkinan false dropnya itu rendah gitu kalau misalnya indexing language. Nah terus yang terakhir adalah kalau natural language itu, nah ini dia memungkinkan ada database numerik atau multilingual. Nah sedangkan kalau misalnya indexing language, bahasa indeks itu multilingualnya ditengahkan sih sebenarnya. Jadi bisa ditengahkan, tetap bisa dicari, cuma multilingual language-nya atau multilingual sistemnya ini dia tidak menjadi bahasa sendiri, dia menjadi bahasa yang mungkin jadi related term-nya atau padanannya kayak gitu. Gunakan untuk seperti itu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah selanjutnya, bagaimana kita menentukan subjek atau kata dari sebuah koleksi. Ya yang pertama pastinya, nah jadi kita yang paling penting sebenarnya adalah selain kita memegang bahan pustakanya, nah kita ini juga saat menentukan kita juga harus ngelihat yang namanya kamus atau sebenarnya daftar tajuk subjek atau thesaurus kalau mau pegang. Jadi kalau ada pertimbangan seperti kalau misalnya gini, kalau misalnya subjek yang ditentukan itu sudah tersedia di dalam, jadi kita sudah menentukan subjek dan subjeknya ternyata memang cocok dan ada di dalam tadi tajuk subjek atau thesaurus, nah kita gunakan yang itu, kita gunakan yang emang ada di daftar tajuk subjek. Terus kalau misalnya kita udah tentukan tapi ternyata di dalam tajuk subjek itu adanya justru padanannya, nah yang dipakai bukan dari yang konsep yang kita pakai, yang kita tentukan, tapi yang kita pakai adalah subjek atau term yang ada disediakan dalam sebuah tajuk subjek gitu. Terus yang terakhir, nah kalau misalnya kita udah tentukan tapi ternyata di tajuk subjek atau di thesaurus itu nggak ada sama sekali konsepnya, padanan yang nggak ada, konsepnya sendiri juga nggak ada, nah yang kita tentukan itu adalah jadi subjek yang baru gitu. Nah kenapa pakai tajuk subjek? Karena kalau misalnya tajuk subjek atau thesaurus itu istilahnya itu udah bersifat baku. Sama sebenarnya kamus juga sifatnya udah baku. Khususnya kalau misalnya kamus-kamus yang udah kamus bahasa, kayak misalnya KBBI gitu. Udah kamus yang emang dipakai secara luas gitu. Nah, itu sifatnya udah bersifat baku. Jadi satu kata atau istilah yang dipilih untuk semua itu ya emang mungkin akan difikirkan oleh semua pengguna gitu. Terus sebenarnya nggak ada ketentuan khusus berapa banyak kata yang boleh digunakan sebagai tajuk dalam sebuah buku. Cuma
faktornya adalah kita harus gini, karena tadi saya bilang kalau misalnya kita pakai vocabulary control, pembuatan vocabulary control atau kosakata indeks itu yaitu biayanya tinggi. Jadi kalau semakin kata yang akan diangkat itu, yang dimasukkan itu semakin banyak, nah biayanya akan semakin tinggi karena ya apa namanya ya dari pemikirannya kita tentu akan harus lebih detail lagi, harus lebih memikirkan benar nggak konsep ini udah satu konsep, benar nggak konsep ini menggambarkan konsep semua bahan pustaka. Terus kalau misalnya kita harus mengambil kata yang kedua, harus mikir lagi konsep yang kedua ini benar nggak menggambarkan bahan pustaka tersebut. Cuma biasanya sih ya rata-rata kalau misalnya kita ngomongin tajuk subjek itu minimal 3 biasanya sih gitu. Biasanya kalau di setiap perpustakaan, kalau misalnya perpustakaan sih umumnya pakainya 3-5. Kayak misalnya kalau jurnal, artikel jurnal biasanya saat kita mengajukan artikel jurnal biasanya si penerbitnya ya udah cukup mintanya cuma 3-5 kosakata atau keywordnya 5 aja gitu maksimal yang bisa menggambarkan bahan pustakanya. Karena bisa jadi kalau misalnya lebih dari 5 atau lebih dari itu malah jadi kemana-mana nanti pembahasannya, tidak terlalu to the point. Saat kata-kata yang diambil tidak terlalu to the point untuk menjelaskan sebuah bahan pustaka gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk pembuatan indeks, nah itu sebenarnya bisa seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya selama dia masih dalam skop yang sama. Maksudnya dalam skop kata yang sama. Karena nanti tujuannya adalah ya kita membantu pengguna untuk melakukan perluasan atau penyempitan pencarian. Nanti ya ngomongin gunakan untuk gitu. Seperti itu. Dan beberapa kalau misalnya kalian lihat dari katalog-katalog universal katalog, kayak misalnya dari OCLC deh, Library of Congress, dia jarang nih yang ngasih cuma 2-3 gitu atau 5, itu jarang. Biasanya dia lebih dari itu. Yaitu karena biar titik akses atau titik pencariannya untuk pengguna itu lebih banyak. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah prinsip-prinsip pemilihan istilah subjek. Yang pertama itu saat kita milih, kan tadi boleh katanya boleh 3, boleh 5 ataupun lebih gitu. Nah, prinsipnya adalah semua kata itu harus spesifik dan langsung. Gimana maksudnya? Jadi katanya yang dipilih itu harus ya benar-benar menggambarkan ya tadi selalu menggambarkan sebuah karya langsung dalam, kalau bisa dalam sebuah konsep yang lebih spesifik gitu. Kayak misalnya kan orang-orang udah tahu kayak misalnya konsep sayur deh. Nah, kalau misalnya katanya ternyata emang pembahasannya tentang sayur, tapi dia itu pembahasannya adalah tentang sayur maksudnya daun kangkung gitu. Nah, konsep yang diambil tentu jangan yang tanaman sayurnya, tapi tanaman kangkungnya, karena tanaman kangkung itu dia sudah bisa dijadikan sebagai konsep sendiri karena dia mungkin di tajuk subjek itu udah ada sendiri. Karena tadi balik lagi, kita harus lihat di tajuk subjek ada apa enggak. Terus mungkin di kamus dia udah punya, dia adalah sebuah konsep tersendiri gitu. Nah, itu bisa jadi ya
bisa jadi sebuah konsep yang diambil. Jadi jangan malah konsep besar ya, karena kalau misalnya si pengguna justru pengen carinya kangkung tapi kamu nulisnya ngomongin sayur, nah jadi malah nggak dapet nih di sini. Dia malah jadi PR sendiri untuk mencari yang khususnya kangkung itu seperti apa. Atau bisa juga sebenarnya diambil dua konsep tersebut. Jadi saat pengambilan konsep kangkungnya kalian masukin, yang kedua kan ada beberapa konsep yang bisa diambil. Yang kedua mungkin tanaman sayurnya yang bisa diambil gitu. Jadi kita ngasih dua jalur titik pencarian gitu. Nah, apabila tajuk spesifik tidak ditemukan dalam daftar tajuk subjek atau thesaurus, maka tajuk untuk kelompok atau subjek yang lebih besar itu harus diperiksa. Jadi bisa jadi kalau misalnya tadi kan saya bilang, kalau misalnya ternyata kangkung dalam tajuk subjek nggak ada, ya harus dimasukin ke konsep yang di atasnya gitu. Jadi kalau kita balik lagi, kalau misalnya ternyata di dalam tajuk subjek itu yang khusus itu nggak ada, nah kita harus cari konsep yang narrow, broader termnya dia. Jadi istilah luasnya dia itu seperti apa. Kalau kemarin kan ada yang bilang masalah reptil. Kalau misalnya reptil itu gimana? Ya kalau misalnya ternyata ular dan kawan-kawannya itu nggak ada dalam konsep yang tertera dalam tajuk subjek, ya kita masuknya konsepnya ke reptil gitu. Kalau misalnya ternyata ular dan kawan-kawannya ada sebagai satu konsep tersendiri di sebuah tajuk subjek, ya kita pakai istilah mereka sendiri-sendiri. Tapi mungkin kalau misalnya dalam sebuah indeks, ya itu bisa kita bisa saling menggambarkan di situ. Bisa mungkin jadi related termnya, bisa ya sebenarnya bisa jadi related termnya, atau bisa kita bahas narrow term atau broader termnya gitu. Jadi kita bisa ngasih jalur tersebut. Terus yang kedua adalah keterpakaian. Keterpakaian ini kita harus lihat gini. Kalau misalnya ternyata istilah lama itu punya arti yang berubah, atau ternyata dalam sebuah penjelasan ada kata baru itu bisa telah menggantikan konsep yang lama, ya kita ganti. Harus kita ganti. Jangan sampai kita tetap kekeh menggunakan konsep yang lama padahal konsepnya sudah berkembang jadi konsep yang baru. Kayak misalnya banyak kata yang sudah mengalami perubahan. Kayak misalnya kalau saya selalu ngasih contoh adalah misalnya konsep kata bau gitu. Bau kalau misalnya dulu waktu saya kecil konsepnya kalau bau itu adalah ya ada dua, bau enak, bau nggak enak, bau wangi, bau nggak wangi gitu. Coba kalau misalnya sekarang konsepnya kan jadinya orang berpikiran bahwa wangi dan bau gitu itu adalah konsep yang bertentangan. Wangi itu bau yang enak, ya wewangian itu adalah haruman yang sesuatu yang dihirup dan jadinya enak. Tapi kalau misalnya bau itu sesuatu yang kalau misalnya dihirup tuh jadi ada rasa nggak enak saat kita menghirupnya. Nah itu konsepnya jadi berubah. Nah perubahan kata ini yang harus antisipasi oleh indekser. Kalau misalnya emang nggak ada, ya kalau misalnya udah berubah ya emang harus tetap dirubah mau nggak mau. Ya kalau misalnya ada bahan pustaka lain yang misalnya masuk ke dalam konsep yang tersebut dan ternyata ya kita harus teliti. Jadi kita harus teliti lagi bahan pustaka mana aja yang harus dirubah konsepnya untuk menjadi memilih konsep yang baru. Dan biasanya adalah pemilihan kata atau frasa itu harus yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Jangan sampai ingat kita tetap kekeh ngikutin yang ada di bahan pustakanya gitu. Nah terus yang ketiga itu adalah keseragaman. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya
ada beberapa kata yang punya pengertian yang sama atau sinonim, perlu ditetapkan mana konsep yang paling taat asas atau konsep yang tadi. Ingat, pemilihan frase itu yang harus diumum dipakai oleh masyarakat. Jadi kata yang diambil adalah kata yang emang dipakai secara umum oleh masyarakat. Jadi dipilih yang mana nih yang paling banyak dipakai. Kayak misalnya konsep porcelain sama keramik Cina gitu. Kalau misalnya orang-orang mungkin lebih konsepnya itu kan sebenarnya konsep yang sama, keramik Cina dan porcelain. Kalau misalnya ngomong keramik aja ntar beda lagi. Tapi karena lebih berpikirannya kalau misalnya kita ngomongin keramik itu terlalu luas, jadi terus harus ada keramik Cina dan porcelain, ternyata itu emang udah kata spesifik yang menggambarkan konsep keramik Cina, yang dipilih adalah porcelain gitu. Dan kalau misalnya ada beberapa pengertian dalam satu topik dan dia itu harus diklarifikasi, dia masuk ke konsep yang mana. Kalau misalnya belerang gitu kan, belerang itu kan ada dua, belerang yang buat bersihin debu, dan ada juga belerang yang konsepnya sulfur. Nah, ini mau belerang yang mana nih? Jadi harus dijelaskan. Belerang penjelasannya belerang scope ya, bisa ke scope notes. Penjelasannya nanti ya belerang pembersih debu atau belerang yang ya itu konsep sulfur gitu, yang berkaitan dengan sulfur. Nah, tapi ingat ada beberapa kata yang harus digunakan secara konsisten dengan beberapa perbedaan. Misalnya istilah-istilah etnis, istilah geografi, terus istilah linguistik. Itu kayak misalnya kalau ini biasanya kan kayak konsep ini sebenarnya hampir mirip ntar konsepnya sama homofon dan homograf. Jadi kalau misalnya Sumatera gitu kan, kalau misalnya Sumatera homofonnya mungkin secara homograf itu ntar ada Sumatera, ada Sumatera. Nah, kita harus tentukan sekali kita pakainya Sumatera itu kita pakai itu terus. Tapi kalau misalnya kita ganti-ganti, misalnya Sumatera dan Sumatera, ingat ini adalah konsepnya adalah pencarian secara tekstual. Kalau misalnya seperti itu, nanti yang masuknya Sumatera itu jadi bentuk pencarian sendiri, Sumatera jadi bentuk pencarian sendiri. Nah, itu harus dicegah. Cara pencegahannya ya nanti lihat, gunakan untuk, tapi tetap harus konsisten. Terus kata yang dipilih itu harus sesuai dengan topik dan yang ditentukan, tapi juga merupakan dari kelompok subjek yang sama. Misalnya ada konsep komposisi gitu. Komposisi kan bisa macam-macam. Komposisi apa nih yang dibahas? Nah, komposisinya mungkin kalau di ini komposisi koma, nanti dibilangin komposisi koma kesenian. Berarti maksudnya adalah yang di sini adalah komposisi yang dibahas ini adalah yang terkait dengan kesenian, bukan komposisi misalnya memasak gitu. Jadi tetap harus ada keseragamannya, adalah harus dijelaskan, sebenarnya dijelaskan secara scope notes-nya sih. Di sini maksudnya komposisi di sini adalah gitu. Nah, tujuannya kenapa harus seperti ini, harus ada penambahan dari scope notes, terus ada penambahan nanti ada narrow term, broader term. Tujuannya adalah pertama untuk memperjelas arti subjek dari konsep yang bersangkutan. Terus yang kedua, memberikan istilah yang sama tapi berlainan makna. Ya tadi kan saya bilang apel dan apel, karena ini adalah konteksnya adalah dalam bentuk teks. Terus membedakan istilah yang sama tapi berlainan aspek. Jadi harus ada penjelasannya lagi lebih lanjut. Setiap teks yang istilahnya sama tapi artinya beda gitu. Terus
mempersempit ruang lingkup tajuk, dan yang terakhir adalah mengkhususkan pengertian dari tajuknya, mempersempit atau memperluas dan mengkhususkan pengertian dari tajuk tersebut. Nah, rules-nya gimana? Kaidah bahasanya seperti apa yang harus digunakan? Yang pertama adalah single heading, atau sebenarnya tajuk tunggal. Tajuk tunggal itu seperti apa? Ya tajuknya dari bahasa tunggal, yang biasanya adalah kata benda sih biasanya. Tapi kalau misalnya emang ada, dia adalah kata sifat, biasanya dijadiin kata benda. Tapi kalau misalnya emang emang dia hanya bentuknya adanya cuma kata sifat, ya nggak apa-apa bentuknya kata sifat diambil. Tapi ingat, pokoknya ini sini adalah bentuknya hanya satu kata gitu. Dan ini adalah konsep yang paling ideal. Kenapa? Ya bentuknya paling sederhana dan paling mudah untuk dipahami. Dan ya biasanya karena dia bentuknya ada kata benda tunggal, umumnya sih yang bisa menggambarkan, misalnya menggambarkan keilmuan, terus juga misalnya menggambarkan tentang subjek spesifik gitu. Seperti itu, misalnya kalau keilmuan misalnya agama, kesenian, terus pendidikan, pertanian. Terus kalau misalnya subjek spesifik misalnya yang kita tadi keramik, terus bayam, seperti itu. Terus ada double heading, tajuk ganda. Yang pertama ya alasannya dengan associated dengan penghubungannya antara satu konsep dengan konsep yang lain itu dihubungkan dengan kata dan. Double heading ini yang dengan kata dan ini adalah karena mereka jadi nggak bisa cuma diangkat dengan satu kata atau satu konsep, dan kedua hal ini harus diangkat. Jadi kita hubungkan dengan kata dan yang paling utama adalah kata yang pakai menggunakan kata dan ini punya unsur yang sederajat. Jadi nggak ada turunannya. Misalnya yang satu bagian dari konsep satunya, enggak, tapi hubungannya itu sederajat. Dan ini ya konsepnya biasanya kalau yang dan ini antara satu dan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Misalnya ini membahas tentang bank gitu, tapi secara spesifik seperti apa bank yang dibahas? Oh ternyata ada perbankan gitu. Nah kalau misalnya itu dijadikan dua konsep, kan sebenarnya jadi terlalu luas, makanya dihubungkan dengan dan, konsep dan. Karena kalau misalnya kita ngomongin satu konsep sendiri bank, terus yang satunya adalah kita ngomongin perbankan, itu kesannya jadi mereka berdua itu konsep yang terlepas. Tapi kalau misalnya dengan kata dan, ingat ini karena kita ngomongin membahas tentang indexing language, kata konsep ini kalau misalnya udah digabung pakai and, ya itu seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi misalnya bank dan perbankan, jadi ini ngomongin pembahasan tentang bank yang terkaitannya dengan dunia perbankan gitu. Terus ada misalnya busur dan panah, karena di dalamnya ya ada pembahasan mengenai kedua-duanya gitu. Terus ada noun and adjective. Jadi kalau misalnya bentuknya kata benda dan kata sifat. Jadi kata sifatnya ini menggambarkan menggambarkan sifat dari kata bendanya. Misalnya binatang langka gitu. Jadi pembahasannya adalah tentang ngomongin binatang langka. Kalau misal kita ngomongin binatang aja, kan jadi semua kata yang berhubungan dengan kata binatang jadi masuk. Nah di sini dijelasin kalau misalnya binatang langka, emang hanya yang diangkat adalah pembahasan dari bahan pustaka ini adalah ya emang tentang khusus tentang binatang-binatang yang emang udah langka di dunia ini gitu. Terus ada lagi ada namanya
frase, tajuk frase. Tajuk frase ini adalah konsep yang mencakup dua bidang pengetahuan dengan syarat satu, tidak semua kata itu dinyatakan dalam satu kata yang berimbuhan. Misalnya sebenarnya ini hampir mirip sama tajuk ganda. Sebenarnya frase heading ini bisa masuk dalam kategori tajuk ganda karena bisa dengan asosiasi dan. Misalnya, tapi asosiasi dannya ini dia bukan bagian yang sangat berhimpitan. Misalnya televisi dan politik, media dan politik, itu kan sebenarnya konsep yang jauh sekali gitu. Nah, itu bisa dengan asosiasi dan. Terus atau yang kedua tadi, tidak semua kata yang dinyatakan dalam satu kata yang berhimbuhan. Jadi yaitu mereka masing-masing katanya sendiri-sendiri dan tidak punya himbuhan. Yang kedua adalah menyatakan hubungan antar dua konsep atau benda. Misalnya wanita sebagai hakim gitu, atau diskriminasi dalam pekerjaan. Karena kalau misal kita ngambil diskriminasi sendiri itu kan terlalu luas. Nah, diskriminasi yang seperti apa yang akan dibahas di dalam Baha Pustaka ini? Oh, ternyata buku ini khusus membahas tentang diskriminasi dalam pekerjaan, bukan diskriminasi misalnya dalam agama gitu. Terus ada lagi menyatakan satu konsep yang biasanya digunakan dalam suatu frase. Misalnya konflik antar generasi, terus hukum acara pidana, dan itu kan emang atau hak asasi manusia, dan itu kan emang konsep gitu. Jadi hak asasi manusia adalah konsep yang emang umum dipakai, dan itu ya jadi hal yang emang wajar untuk dimasukkan sebagai satu konsep utama. Seperti itu. Terus ada lagi headings dengan topik dengan subdivisi. Nah, subdivisinya itu bisa macam-macam. Subdivisi itu karena mungkin koleksinya, kenapa harus dibuat subdivisi? Karena perpustakaan itu kan mungkin koleksinya sangat besar. Jadi harus dibuat lebih terperinci. Terperincinya itu nanti misalnya pakai tanda strip. Jadi bukan dihubungkan dengan kata dan, atau jadi satu frase yang berhubungan langsung gitu, katanya nggak dihubungkan. Jadi dia pakainya tanda strip, atau sebenarnya pakai koma juga bisa. Cuma biasanya kalau misalnya subdivisi ini itu pakainya strip. Sedangkan kalau misalnya koma, konsepnya adalah dia menjelaskan. Jadi konsep yang depan itu menjelaskan bagian utama dari konsep yang di belakang. Kalau koma seperti itu, menjelaskannya. Atau bisa juga kalau itu ngomongin bagian dari, kalau misal koma ada lagi bagian yang di depannya itu butuh penjelasan lebih lanjut nih. Nah, makanya koma dijelaskan. Misalnya kayak gini. Misalnya Soeharto gitu kan, konsep itu kan bisa jadi sebuah konsep atau sebuah tajuk. Tapi ini Soeharto yang mana nih gitu, bisa kalau misalnya terlalu banyak Soeharto, itu konsep Soeharto. Jadi Soeharto koma presiden, jadi presiden itu menjelaskan konsep Soehartonya ini. Oh, yang dibahas di sini adalah pembahasannya adalah mengenai Presiden Soeharto, seperti itu. Nah, tadi balik lagi ke tajuk yang pakai strip-strip. Gini. Jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa perpustakaan mungkin memiliki koleksi yang sangat besar. Jadi diperlu konsep yang lebih terperinci, di mana tajuknya itu harus subdivisinya itu harus bisa menggambarkan dari tajuknya. Misalnya dari topik. Terus bisa juga dari bentuk. Ada juga misalnya bentuk kronologi atau bentuk geografis gitu. Kalau misalnya, dan biasanya gini, kalau misalnya tajuknya subdivisi atau terlalu kompleks,
biasanya sih ya, kalau misal tajuknya terlalu kompleks, biasanya jadi dihasilkannya adalah bentuknya bentuk tajuk spesifik. Misalnya udara kalau misalnya yang topik di bawah, jadi subdivisi topik itu digunakan di bawah tajuk utama atau sebuah divisi lainnya. Gunanya adalah untuk membatasi konsep yang diungkapkan dari sebuah tajuk utama. Jadi menjadi sebuah tajuk khusus. Misalnya jagung strip-strip panen. Jadi yang dibahas maksudnya ini adalah ngomongin panen jagung sebenarnya. Terus ada udara strip-strip pencemaran. Jadi di sini yang dibahas dari sebuah udara ini adalah ngomongin pencemarannya. Kalau kayak tadi yang dibahas dari sebuah pembahasan jagung ini adalah kita ngomongin panennya. Terus kalau misalnya pesawat terbang, strip-strip mesin gitu. Nah, yang dibahas ini adalah dari sebuah pesawat terbang ini yang dibahas adalah khusus tentang mesinnya gitu. Terus juga bentuk gitu. Kalau misalnya bentuk digunakan untuk menunjukkan bentuk bahan pustaka serta bagaimana sebuah objek itu disajikan. Misalnya kimia strip-strip kamus, ya berarti kan ini ngomongin kamus yang berhubungan dengan kimia atau bahan kimia. Pembahasan tentang kimianya ini bentuknya adalah bahan pustakanya adalah bentuknya kamus. Terus misalnya biologi majalah, jadi biologi strip-strip majalah berarti menjelaskan bahwa bahan pustakanya ini adalah bentuk majalah, dan majalahnya itu adalah membahas tentang biologi gitu. Terus kalau misalnya kronologi, ada pembatasan waktu di situ, kayak kemarin misalnya abad keberapa gitu. Nah, kalau kita ngomongin abad, sebenarnya bisa kayak diganti kemarin jadi antik, atau justru bisa disebut nama zamannya gitu. Seperti itu. Misalnya kalau misalnya filsafat Cina misalnya abad keberapa, kan bisa. Kalau filsafat Cina kan ada macam-macam tuh tahun, yang paling populer misalnya Tao, terus Zen, seperti itu kan. Itu kan filsafat Cina. Dan itu bisa diganti seperti itu kan. Ya, karena dari konsep kata-kata misalnya Tao gitu. Nah, kita bisa tahu Tao itu hidupnya di abad keberapa, seperti itu. Dan ya lebih lanjut lah, ada geografis juga ada, dan terus nggak cuma geografis, mungkin ya bisa dicampur dua-duanya, antara geografis dan topik juga bisa, seperti itu. Ini sebenarnya untuk lebih lanjutnya kalian tuh sebenarnya PR-nya adalah harus baca tajuk subjek, karena penjelasan secara lebih detailnya itu ada di tajuk subjek. Jadi nanti paling ini melanjutkan pembahasan ini nanti setelah kalian lihat video ini, ya kalian saya kasih tugas, kalian harus menganalisis, melanjutkan dari tugas yang kemarin. Jadi kan harus mencoba menganalisis sebuah bahan pustaka dan mencoba untuk belajar untuk membaca sebuah tajuk, dan menentukan tajuknya dilihat dari tajuk subjek yang saya kirim. Nah, secara detail cara pemilihan katanya, cara penggunaannya itu kalian bisa lihat di bagian depannya, di bagian biasanya sih awal-awal tuh ada 20 atau 30 halaman awal tuh ada di situ penjelasan cara penggunaannya. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah the relation between the term in indexing language. Jadi ini membahas mengenai hubungan antar kosakata atau hubungan antar istilah dalam sebuah bahasa indeks gitu. Karena kita di sini fokusnya jadinya pembahasannya, karena kita ngomonginnya adalah di perpustakaan, pasti kita ngomonginnya bahasa indeks.
Jadi sebenarnya ada 3 besar. Kalau misal kita ngomongin bahasa indeks, itu hubungan antara termnya itu ada 3 besar. Yang pertama itu adalah hubungan equivalence, kedua adalah hierarki, dan yang ketiga hubungan associate. Nah, yang pertama yang selanjutnya ada, jadi di antara 3 ini sebenarnya nggak ada strict arrangement yang strict, tidak ada pengaturan yang terlalu ketat, karena hubungannya itu dilihat dari keputusannya tetap ditentukan oleh penggunanya atau dari indeksernya sendiri. Indeksernya juga harus melihat hubungan antar kosakata dan kosakata yang lain itu dilihat dari bagaimana si pengguna atau masyarakat pengguna itu memahami konsep-konsep tersebut. Nah, yang pertama equivalent. Equivalent itu dia istilah yang menghubungkan antara istilah yang diutamakan ya dengan yang tidak diutamakan. Jadi kalau misalnya dijelaskan ya, ada yang jadi heading, konsep yang jadi heading, dan ada konsep yang tidak menjadi heading, jadi utamanya. Jadi dia mereverse heading itu ya, yang tidak heading itu mereverse ke saat pencarian konsepnya mereverse ke konsep yang menjadi heading gitu. Jadi merupakan hubungan antara istilah yang diutamakan dengan istilah yang tidak diutamakan dari 2 atau lebih istilah yang mengacu pada konsep yang memiliki konsep yang sama. Jadi yang bisa artinya sama, sinonim sebenarnya. Kelompok ini membentuk himpunan hubungan yang setara, karena tadi hubungannya selalu setara, nggak ada yang dia lebih besar atau lebih kecil. Jadi bukan istilah luas atau istilah sempitnya. Dan istilah yang menjadi deskriptor atau yang diutamakan itu mewakili konsep yang paling banyak sebenarnya. Kayak tadi selalu saya bilang ya, konsep yang diambil adalah konsep yang paling banyak dimanfaatkan oleh pengguna atau dalam query pencarian. Istilahnya yang tidak diutamakan membentuk sebuah entry kosakata yang mengarahkan pengguna ke istilah yang menjadi istilah utamanya, atau kita di sini sebutnya deskriptor atau ya headingnya. Yang terakhir adalah istilah ini memiliki hubungan ekuivalen yang biasanya bentuknya tadi selalu saya bilang sinonim, bisa lexical varian atau quasi sinonim. Seperti apa sih yang namanya sinonim, lexical varian atau quasi sinonim? Nah, kodenya kalau misalnya ekuivalen, kalau misalnya di Indonesia biasanya gunakan atau gunakan untuk menggunakannya. Jadi kalau misalnya gunakan itu ditulis sebagai awalan untuk mengarahkan pengguna dari kosakata yang tidak digunakan ke kosakata yang digunakan. Terus kalau misalnya gunakan untuk mengarahkan pengguna dari kosakata yang digunakan ke kosakata yang tidak digunakan. Nanti bayangannya adalah misalnya contohnya seperti ini. Getaran supersonik, gunakan getaran ultrasonik. Atau getaran ultrasonik, gunakan untuk getaran supersonik. Jadi di sini sebenarnya maksudnya adalah nanti konsep yang dipilih nanti untuk sebuah subjek dari suatu bahan pustaka yang diutamakan adalah getaran ultrasoniknya. Karena yaitu yang paling banyak digunakan, yang banyak dimengerti oleh pengguna. Umumnya taunya getaran ultrasonik nih gitu. Jadi yang dipakai adalah yang itu. Lalu yang kayak tadi yang sinonim seperti apa? Nah, sinonim itu yang punya arti yang sama ya. Kalau ini kan kalian udah tahu dalam berbagai konteks. Nah, sinonimnya itu bisa istilah populer ke istilah ilmiah, misalnya laba-laba atau arachnida gitu, atau sandal jepit, bistable multivibrator gitu bahasa ilmiahnya. Nah,
justru yang diutamakan justru bukan, oke, emang kalau misalnya kita lihat secara umum pasti orang-orang lebih prefer ke laba-laba gitu. Jadi dibandingin misalnya aranida. Jadi kalau misal kita pakai gunakan untuk laba-laba gunakan untuk aranida, atau aranida gunakan laba-laba. Jadi yang diutamakan pemakaiannya ada yang laba-laba. Atau istilah umum atau istilah ilmiah dan istilah dagang gitu. Pasta gigi atau odol. Kalian harus tahu kalau misalnya odol tuh sebenarnya dulu tuh merek pasta gigi. Cuma karena dia populer banget, jadi orang-orang taunya ya justru konsep odol yang mereka ketahui gitu. Nah, sama kayak tadi, pasta gigi gunakan untuk odol gunakan pasta gigi, seperti itu. Cuma kalau misalnya emang dia sudah berubah konsepnya, justru pasta gigi nggak terlalu populer, orang nggak terlalu banyak yang tahu tentang pasta gigi, justru odol yang diketahui oleh masyarakat umum. Nah, itu bisa dibalik. Jadi bisa jadi nanti berubah jadi odol gunakan untuk pasta gigi, dan pasta gigi gunakan odol. Jadi kita lihat kepopulerannya seperti apa. Ada lagi istilah standar dan istilah gaulnya, kayak seperti wifi dan wireless fidelity gitu. Sama seperti tadi, gunakan untuk wireless fidelity, gunakan wifi gunakan untuk wireless fidelity. Terus ada lagi istilah asal dengan istilah yang berbeda, railways, all railroads, gunakan kereta api gitu. Jadi ini tapi konsepnya harus satu-satu ya. Misalnya railways gunakan rel kereta api, railroads gunakan rel kereta api, rel kereta api gunakan untuk railways atau dan railroads gitu. Nah, ada varian leksikal, merupakan varian bentuk kata atau ekspresi yang sama seperti ejaan, tata bahasa, bentuk jamak atau akronim. Nah, seperti ini, kayak tadi saya bilang, mengakomodir perbedaan homofon tapi homografnya sama. Homofonnya sama tapi homografnya beda. Salah. Jadi seperti ini. Perbedaan ejaan, Sumatera atau Sumatera, terus istri atau istri gitu. Nah, dilihat sebenarnya gini, karena ini adalah istilah yang umum dan orang-orang juga masih umum salah. Jadi sebenarnya kalau misalnya pun ternyata bahasa bakunya adalah Sumatera gitu, tapi kalian udah keburu pakainya Sumatera dan itu udah kepake lama gitu, nggak apa-apa. Yang penting dari awal kalian tetap konsisten. Semua bahan pustaka yang terkait dengan Sumatera ya penggunaannya adalah Sumatera, bukan pakainya konsep Sumatera gitu. Jadi tapi tetap harus, akhirnya kita harus kasih penjelasan. Oh, kalau misalnya kalian mau cari bahan pustaka tentang Sumatera, gunakan konsep Sumatera ya gitu. Dijelaskan dalam indeks nanti. Terus ada istilah jamak dan istilah tunggal, dan sebenarnya kalau misalnya di Indonesia sih ini nggak terlalu penting karena emang nggak ada istilah jamak istilah tunggal. Terus akronim. Nah, akronim itu singkatan. Itu seperti itu, dan biasanya sih yang dipakainya itu bukan singkatannya, tapi yang dipakai adalah kepanjangannya. Tapi ya karena ya kepanjangannya itu, tapi tergantung sih. Kalau misalnya emang orang taunya lebih banyak singkatannya, yang diinin singkatan yang kayak misalnya ABRI, orang lebih kenal ABRI dibandingkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kan terlalu panjang. Jadi yang diutamakan adalah konsep ABRI-nya, bukan Angkatan Bersenjatanya. Terus tanda hubung atau hyphens. Nah, ini orang juga suka beda-beda gitu. Nah, kita harus membantu pengguna untuk menengahi itu. Ya, pilih mau pakai yang hyphens atau enggak. Kalau misalnya udah sekalinya enggak pakai hyphens, nah seterusnya bahan pustaka yang enggak pakai hyphens, bahan pustaka yang yaitu kayak misalnya online dan on strip line. Nah, walaupun misal dalam bahan pustakanya kalau misal pakai bahasa alamiah dia pakai hyphens, tapi ternyata kita sudah membakukan online seperti biasa gitu, nggak ada hyphensnya, ya kita mengarahkan pengguna yang
online-nya pakai hyphens ke online yang nggak pakai hyphens, seperti itu. Terus kuasi sinonim, istilah yang secara umum memiliki makna yang berbeda, namun dalam penggunaannya sering kali dianggap sebagai istilah yang sama. Selain itu juga antonim juga termasuk dalam kategori ini. Nah, contoh kuasi sinonim urban, area urban atau perkotaan gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya urban itu artinya bukan perkotaan, justru artinya sebenarnya pedesaan setahu saya. Cuma karena orang taunya kalau misalnya urban itu adalah jadinya ke perkotaan, nah nggak apa-apa, kita kita rujukin aja, pakai gunakan untuk. Terus ketinggian dan kedalaman gitu. Nah, ketinggian ini kan sebenarnya kan punya arti yang berbeda. Yang satunya ke bawah, yang satunya ke atas. Cuma secara konsep mungkin agak mirip arti pemikiran yang mungkin orang-orang. Nah, kita harus kasih penjelasan atau kasih jalur yang digunakan yang mana sih gitu. Oke, selanjutnya adalah yang memiliki, jadi hubungan antara kosakatanya itu memiliki hubungan hierarkis. Jadi kalau misalnya dalam hubungan hierarkis ini memperlihatkan relasi antara konsep yang superordinat dengan subordinat, superordinat. Yang superordinat itu merujuk pada kelas yang lebih luasnya atau golongan yang lebih luas, dan superordinat itu merujuk pada anggota dari kelas yang superordinat tadi. Dan biasanya sih digunakan untuk menemukan konsep yang lebih luas atau konsep yang lebih kecil atau lebih lebih sempit secara urutan logisnya itu seperti itu. Seperti misalnya keluarga, ada konsep keluarga, ibu, bapak, anak gitu. Dan di sini kan bisa dilihat bahwa misalnya superordinatnya itu adalah konsep keluarga. Nah, yang menjadi bagian dari sebuah konsep keluarga itu konsep apa? Konsep ayah, konsep ibu, konsep anak, seperti itu. Bisa juga mungkin konsep kakak, konsep adik. Dan itu kan udah jelas ada urutan logisnya tuh pasti orang-orang juga udah mengerti seperti itu. Dan hubungan ini sebenarnya membedakan antara indeks dengan glossary lainnya atau konsep rujukan kosakata lainnya, misalnya seperti arti kata, seperti kamus, itu kan juga beda. Kalau kamus emang udah pasti jelas berbeda. Cuma kadang-kadang juga ada yang tajuk subjek pun sebenarnya punya konsep yang agak berbeda dengan thesaurus kalau misalnya di luar ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia mungkin agak disamakan, karena salah satu thesaurus ini ya bentuk hierarkisnya jelas itu di thesaurus gitu. Dan pokoknya seperti itulah. Jadi ini yang membedakan antara indeks dengan susunan glossary lainnya. Jadi yang penting adalah kalau misalnya di sini bukan hanya presisinya saja yang akan diangkat, tapi juga recall-nya. Jadi keduanya itu juga harus bisa diangkat. Jadi kalau misalnya kan kemarin saya bilang kalau misalnya biasanya kalau misalnya presisinya tinggi, recall-nya rendah. Tapi kalau misalnya recall-nya tinggi, presisinya biasanya rendah. Nah, di sini dari hierarchy relation ini itu sebenarnya adalah sebagai cara penengah bagaimana meningkatkan recall dan juga secara bersamaan presisinya tetap ada. Dan di sini melalui hierarchy relation ini memperjelas hubungan ruang lingkup antar istilah. Jadi seperti itu.
Nah, kode yang digunakan dalam hubungan hierarkis ya istilah luas atau istilah khusus komit. Tapi kalau bisa di bahasa Inggris broader term atau narrower term. Broader term itu istilah luas dan narrower term itu adalah istilah khusus. Dan kalau istilah luas itu ya yang bentuknya adalah untuk yang superordinasi, sedangkan istilah khusus atau narrow term itu adalah yang untuk konsep subordinasinya. Nah, hubungan hierarkis ini antara lain adalah meliputi hubungan yang generik, hubungan hierarkis keseluruhan bagian, ada juga hubungan yang representatif. Contohnya ya, kalau misalnya yang generik itu mengidentifikasikan antara kelas dengan kategori anggotanya, dan biasanya ya dia secara konsep memang bagian dari, kalau misalnya di IPA biasa kita kenal vertebrata istilah khususnya misalnya amfibia, aves dan mamalia gitu. Jadi bisa dijelaskan bahwa konsep-konsep yang dilingkupi konsep vertebrata itu apa aja sih? Oh, ada amfibi, ada aves, ada mammals gitu. Dan selanjutnya kalau istilah itu kan istilah khususnya. Vertebrata itu berarti adalah istilah luas dari amfibia, aves dan mamalia. Dan kalau misalnya yang di sebelah kanan menjelaskan bahwa amfibia itu ada istilah khusus dari vertebrata, walaupun dia tulisnya IL ya. Dia bagian dari konsep vertebrata. Atau aves itu adalah istilah khusus dari vertebrata, jadi dia bagian dari vertebrata. Selanjutnya ada hubungan keseluruhan sebagian yang seringkali dianggap sebagai bentuk hubungan asosiatif. Asosiatif tuh ya hubungan yang saling berhubungan seperti itu, dimana istilahnya itu bagiannya menyiratkan istilah dari sebuah keseluruhan. Misalnya dari sistem bagian tubuh, misalnya telinga. Dalam telinga itu ada telinga luar secara struktur telinga ya, terus ada labirin, ada cervicular canal seperti itu. Terus ada juga lokasi geografis, misalnya lokasi geografisnya Jawa Barat gitu. Yang menjadi bagian dari Jawa Barat apa saja sih? Bandung, Bogor, Depok dan lain-lainnya. Terus ada disiplin bidang ilmu atau bidang studi, misalnya geologi. Terus ternyata di dalamnya geologi itu ada geologi ekonomi, ada teknik geologi seperti itu. Terus ada lagi hierarkis secara sosial, struktur sosial. Misalnya ini tanpa harus dijelaskan lebih lanjut, kita udah tahu bahwa dia bentuknya adalah struktur. Habis negara, kalau misalnya di Indonesia ya negara, provinsi, di bawahnya provinsi ada kabupaten atau kota, terus ada kecamatan, ada kelurahan, ada RT, RW, dan lebih kecil lagi mungkin ada keluarga, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang hubungannya representatif. Representatif itu adalah kategori benda dengan contohnya. Misalnya selat, contohnya selat itu ada apa aja sih? Selat Sunda sama selat Baltik. Atau sebenarnya tanpa dijelaskan itu sebagai misalnya selat, istilah khususnya misalnya Sunda, istilah khususnya lagi Baltik gitu. Nah, tanpa ditambahin selat pun kita akhirnya tahu, maksudnya di sini Sunda itu bagian dari selat gitu. Jadi bacanya berarti selat Sunda. Terus misalnya selat istilah khusus Baltik gitu. Kita bisa tahu bahwa di sini maksudnya Baltik di sini itu bukan daerah lain, tapi kita ngomongin adalah selat Baltik seperti itu. Terus ada konsep pegunungan. Bisa jadi tulisannya mungkin nggak pegunungan istilah khusus, tidak seperti ini. Pegunungan istilah khusus pegunungan Alpen, pegunungan Bukit Barisan, Himalaya. Tapi pegunungan istilah khusus Alpen, Bukit Barisan, Himalaya. Nah, itu bisa seperti itu terbentuk tulisannya. Jadi sebenarnya tanpa ditulis penambahan pegunungan kita udah tahu bahwa di sini adalah Alpen itu adalah contoh dari atau bagian dari pegunungan. Dan
Yang terakhir itu ada hubungan asosiasi. Hubungan asosiasi ini menjelaskan hubungan antar konsep, menjelaskan hubungan antar konsep, tapi sifatnya itu enggak hierarkis, bukan bukan anggota dari kelompok juga, dan itu juga bukan yang sinonim seperti itu, bukan yang kuasi sinonim. Biasanya ya dia itu ya punya tapi tetap dia punya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Misalnya bidang studi dengan praktisi. Misalnya kalau misalnya di bidang farmasi, praktisinya apoteker. Terus kalau misalnya di bidang peradilan, terkaitnya praktisinya ada hakim, jaksa, pengacara, dan lain-lain. Terus ada asosiasi keseluruhan sebagian, misalnya ruang operasi. Terus ada lagi ruang operasi, di dalamnya ada apa saja, ternyata ada peralatan operasi, terus ada meja operasi, seperti itu. Terus kalau misalnya di gedung itu, dalam suatu gedung ada apa saja ya, ada jendela, pintu, terus mungkin ada ruangan, seperti itu, ada atap. Terus ada juga bidang studi keilmuan atau objek studi. Misalnya seismologi, itu istilah terkaitnya adalah gempa, maksudnya dia adalah ilmu tentang kegempaan. Terus kalau misalnya etnografi objek studinya apa? Etnografi itu mempelajari tentang masyarakat primitif, salah satunya, seperti itu. Terus ada lagi misalnya kegiatan dengan hasilnya, misalnya penelitian ilmiah, hasilnya adalah penemuan ilmiah, istilah terkaitnya. Terus misal kekerasan, ya hasilnya adalah korban kekerasan. Nah, jadi kalau misalnya secara konsep, gambarannya seperti itu semuanya. Jadi ini sebagai contoh-contoh saja ya. Dan setiap setiap subjek itu sebenarnya punya yang namanya, ya selalu mereka pasti punya hubungan asosiatifnya. Jadi pasti punya hubungan yang setara, ekuivalen, hierarkis, dan asosiatif. Dan biasanya selalu punya seperti itu. Jadi dari perkembangan satu konsep yang diangkat dari suatu bahan pustaka, nanti kata yang berkembang dalam suatu indeks itu bisa luas banget. Kalau ini kita ngomongin indeks subjek ya, pasti bisa luas banget, bisa. Jadi ya tadi kalau misal kita ngomongin, ternyata yang diangkat itu adalah, ini tentang pembahasannya tentang tadi misalnya etnografi gitu. Etnografi secara ekuivalen apa sih persamaannya etnografi gitu. Terus itu bisa dikembangkan. Terus kalau misalnya yang hierarkis, kalau misalnya etnografi itu bagian dari keilmuan apa ya? Nah, itu bisa jadi perkembangan juga. Jadi dia istilah luasnya misalnya ilmu sosial atau mungkin antropologi gitu. Jadi antropologi sebagai istilah luasnya, istilah khususnya ya si etnografi itu. Dan kalau misalnya kita ngomongin yang asosiasi, ya ini seperti ini. Misalnya etnografi ya mempelajari tentang, bisa aja ilmu masyarakat primitif, istilah terkaitnya, atau ya benernya masyarakat secara umum, itu juga bisa. Nah, indeks itu di perpustakaan secara garis besar, maksudnya kalau misalnya kita ngomongin indeks subjek, ya bentuknya seperti ini. Jadi berdasarkan dari satu bahan pustaka, saat membuat indeks itu bisa berkembangnya kita bisa lihat, tadi kita lihat dari tajuk subjek. Misalnya dari tajuk subjek yang dikembangkan, misalnya katanya sudah menentukan kata. Jadi proses gini, saat kita sudah menentukan satu kata, kita ngelihat dari tajuk subjek, katanya udah sesuai atau enggak. Kalau misalnya sudah sesuai dengan ada yang di tajuk tajuk subjek, ya kita ambil yang itu. Kalau misalnya udah diambil dari tajuk subjek dan kita ambil yang seperti itu, nah kita buat perkembangannya seperti apa, kita lihat hubungan asosiatifnya, hubungan
ekuivalennya, kita tambahkan juga hubungan hierarkisnya seperti itu. Makanya bisa dibentuk indeks yang sedemikian rupa dari satu bahan pustaka kita bisa ngelihat hubungannya dengan jadi bisa dijelaskan dari satu bahan pustaka hubungan dengan bahan pustaka lainnya itu seperti apa, bisa dilihat dari subjeknya gitu. Nah, di sini nanti saya akan beri tugas buat kalian coba buat analisis dari satu bahan pustaka yang saya berikan. Nanti kalian sampai ujungnya adalah kalian mencoba menentukan subjeknya dan kemudian menentukan hubungan antara kata dengan kata yang kalian angkat gitu. Dan itu memang butuh proses yang agak lama untuk mengerjakan. Mungkin ya kalian sambil belajar sambil mencoba untuk mengerti dulu. Yang penting adalah mencoba mengerti dulu bagaimana proses mencari gambaran dari suatu bahan pustaka seperti itu dulu. Jadi sekian perkuliahannya dari saya. Kalau misalnya emang masih gak ada yang ngerti dan memang butuh untuk pertemuan yang dilakukan secara online untuk menjelaskan tentang hal ini, minggu depan kita akan melakukan perkuliahan secara temu muka gitu. Itu kalau misalnya kalian setuju. Kalau misalnya enggak, emang tidak kalau emang dibutuhkan, kalau misalnya tidak dibutuhkan ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian mengerti semua. Jangan lupa ngerjain tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.